Hai, Assalamualaikum Nurul. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Bu Evi? Alhamdulillah, Nurul sehat. Alhamdulillah. Ya, malam ini apa nih yang kita obrolin malam ini gitu yang kira-kira Bu Evi mau ngobrolin apa nih? Ya, mumpung ini ya Bu Nurul ada kesempatan, saya tuh pengen sharing gitu sama Bu Nurul gitu terkait dengan pembelajaran bimbingan dan konseling di kelas saya gitu. Kelas yang apa bisa dikatakan unik seperti itu. Jadi di kelas ini memang beda sama kelas jurusan yang lain gitu. Jadi lebih anaknya tuh lebih suka bergerak, kayak belajarnya kinestetik gitu. Terus yang visual itu hampir tidak bisa dihitung jari, jadi cuma 1-2 aja gitu. Jadi memang kelas ini sesuatu gitu, sehingga ketika saya nggak hadir secara full itu Oke. kayaknya menjadi loyo gitu. Padahal saya sendiri banyak banyak tugas tambahan gitu loh Bu Nurul gitu. Sehingga ketika masuk itu mau nggak mau saya harus kayak jingkrak-jingkrak lah apa gitu. Yang selain itu apa metodenya kan juga harus berbeda dan jurusan yang lain lebih banyak visual dan kinestetik gitu. Tentu metodenya juga harus beda. Nggih. Jadi permasalahannya nih ketika masuk kelas nih. Ketika masuk kelas kondisinya udah capek, ngoten nggih, kurang apa ini nggak bisa full gitu nggih. Terus jadinya itu ngaruh ke anak-anak ngoten nggih. Oke. Iya, betul. Iya. Dari power saya, metode saya gitu. Nggih. Mungkin media saya juga ya. Oke. Ya, dari itu semua ya. Ini masalah berarti nggih ya. Oke. Apa yang Bu Evi harapkan nih dengan akan didapat dari percakapan kita malam ini? Pengen ada solusi lah. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan sesegera mungkin gitu, sehingga ketika saya masuk ke kelas itu memang benar-benar hidup gitu. Kelas itu menjadi hidup gitu, nggak yang loyo, nggak yang ngantuk seperti itu. Dengan keterbatasan saya gitu, dengan keterbatasan Oke. itu. Ya, tadi Bu Evi sudah cerita kalau dengan Bu Evi yang banyak tugas, terus kemudian tapi tetap pengen stay powerful gitu ya masuk kelasnya gitu, supaya ya bisa tetap apa ininya, ya totalitas sebagai seorang guru gitu ya di dalam kelas. Oke. Nah, melihat seperti itu ya, dengan kondisi Bu Evi tetap ada apa ini tugas tambahan tadi yang bikin mungkin banyak tugas yang di luar itu. Nah, dengan kondisi seperti itu kemudian anak-anaknya yang anak-anaknya yang tipikalnya adalah kinestetik gitu ya, yang nggak bisa nih kalau harus duduk diam gitu ya, jadi harus jingkrak-jingkrak tadi kalau istilahnya Bu Evi. Oke. Nah, kalau menurut Bu Evi nih idealnya untuk Bu Evi mamanya masuk ke kelas itu harus bagaimana nih idealnya? Kalau menurut saya itu ya kalau masuk kelas itu berarti kan kita kan ini ya Bu Nurul, pembelajaran ini harus berpihak pada murid, berarti kita harus memahami kebutuhan mereka. Sementara saya tahu betul kebutuhan mereka itu adalah kinestetis gitu, bukan yang visual, bukan yang auditori gitu. Sehingga saya harus match-kan dengan kebutuhan mereka. Ini yang harus saya persiapkan dengan sungguh-sungguh gitu.
agak berat juga ini karena saya dulu kok kayaknya harus buat RPL lagi ya gitu. Kayaknya yang ini tuh nggak bisa dipakai di kelas ini. Seperti itu sih awalnya gitu Bu Nurul. Jadi kalau menurut saya ya eh, saya bisa power di kelas itu powerful gitu ya di kelas. Kemudian kebutuhan anak-anak yang memang kinestetik itu juga bisa terpenuhi itu ideal menurut saya. Dan juga saya bisa memberikan selain variasi mengajar, kemudian metode yang bervariasi, juga media yang bisa membuat mereka itu merasa terpenuhi dan terwadahi gitu. Oke. Wah, iya. Nah, itu kan versi ideal nih ya. Versi idealnya itu harus seperti itu gitu ya. Nah, kalau Iya. saat ini nih kalau kita bilang kembali lagi ke realitas gitu ya. Kalau saat ini nih kondisinya umpamanya nih kita bilang kalau versi ideal itu adalah 10 gitu ya. Ini kalau saat ini nih levelnya ada di berapa nih Bu Evi? Ya, kalau saat ini ya 5 Oke, karena jauh dari sempurna. oke. Iya, 5 jadi ya levelnya ya. Kalau tadi yang sudah disampaikan adalah harus seperti ini itu adalah 10 berarti saat ini masih 5 nih. Oke. Ya, dari 5 ini ya, dari 5 nih tentunya kita punya harapan, punya angan-angan mau tak naikin nih gitu ya. Nah, tapi kita pun juga tetap harus realistis tentunya dengan keterbatasan kita, dengan kondisi kelas juga gitu. Nah, dari 5 ini rencananya mau dinaikkan realistisnya itu bisa naik nih sampai level berapa kira-kira? Kalau saya realistis aja ya Bu Nurul ya, kalau misalnya mau menaikkan dalam jangka waktu mungkin 1-2 bulan ke depan itu nggak bisa maksimal 10 gitu. Tapi di angka 8 saja saya sudah luar biasa gitu menurut saya. Jadi paling tidak itu yang harus saya up gitu ya dari harapan saya. Oke. Jadi mau naik ke 8 dari 5 tadi. Nah, berarti ini tentunya kita harus punya apa nih ya? Punya strategi lah ya gitu ya. Kita harus ada rencana nih Bu untuk bikin apa ini namanya strategi atau aksi untuk bisa mencapai yang 8 tadi. Nah, kira-kira yang Ya. terpikirkan oleh Bu Evi kalau dengan kondisi yang saat ini itu apa nih yang bisa dilakukan? Kalau menurut saya apa ya Bu Nurul? Ini kalau powerful di kelas itu sih insya Allah gampang-gampang aja sih menurut saya gitu. Karena itu kan kembali ke diri saya. Jadi kita coba untuk mempraktekkan apa namanya mindfulness itu ya di kelas. Jadi sebelum masuk kelas itu kita harus menyiapkan diri walaupun mungkin lelah hayati atau apa tapi kita tetap harus power gitu. Nah itu insya Allah bisa ya itu. Kemudian yang terpikirkan saya ini sebenarnya kepengen apa ya, kan itu metode metode mengajar itu kan juga Iya, ngaruh gitu ya sama pembelajaran di kelas gitu. Apalagi anaknya udah tahu kondisinya seperti itu, kok misalnya mau saya paksakan dengan metode yang biasa-biasa aja, ceramah atau apa, kayaknya nggak mungkin lah. Diskusi saja kalau misalnya duduk diam dalam satu kelompok itu bakalan ngantuk menurun. Jadi memang harus bergerak. Mungkin diskusinya harus yang jigsaw gitu, yang kesana kemari gitu, atau mungkin simulasi ya gitu. iya, bisa. Kan ada cuman RPL ini mungkin dimodifikasi kali ya dari yang sudah ada gitu. Soalnya kalau buat dari awal ini kayaknya agak-agak agak-agak berat juga gitu. Tapi sebenarnya bisa modifikasi ya. Kan kemarin kita udah dapat pelajaran
berasiasi, kemudian Betul. apalagi ada PSE gitu ya. Mungkin Oke, apa oke. sekalian tuh di situ kita modif sekalian apa metodenya gitu. Bisa lebih bervariasi, bisa lebih interaktif kayak gitu sih Bu Nurul. Terus yang terakhir yang kayaknya perlu waktu panjang itu ya media. Bikin media pembelajaran ya. Medianya BK, bimbingan dan konseling baik itu yang berbasis IT ataupun yang tidak gitu. Ya, berarti tadi kan Bu Evi sudah bikin nih ada rancangan nih untuk rencana aksinya nantinya ya. Jadi sudah ada tadi ya berusaha untuk kalau untuk stay powerful nih diupayakan ya tentunya. Terus kemudian juga ada mau modifikasi dari RPL yang sudah ada, RPLBK yang sudah ada, mau dimodifikasi, apalagi setelah kita belajar ini yang sebelumnya kemarin ada pembelajaran berdiferensiasi sama yang PSE ya. Oke. Lalu yang terakhir adalah tadi bikin media ya. Media BK. Nah, kalau kita bilang rencana tentunya kan kita juga ada nih waktu nih ya, timingnya kapan nih rencananya mau mulai untuk dilakukan nih. Kalau mau mulai, kalau misalnya yang powerful-nya saya di kelas itu insya Allah kalau saya masuk kelas sudah segera bisa. Berarti kan minggu depan ini masih ada 1 kali lagi pertemuan, masih bisa ya masuk kelas sebelum ini. Setelah ini kan anak-anak PJBL ya, kayak sudah project learning, mereka sudah penilaian gitu sehingga nggak ada jam. Masih ada 1 kali lagi pertemuan. Insya Allah kalau powerful mindfulness itu insya Allah bisa gitu ya. Jadi saya itu sih gampang gitu istilahnya, tinggal manage saya gitu dengan teknik misalnya konsentrasi, fokus gitu kan. Tapi kalau untuk modifikasi RPL ini perlu waktu gitu ya. Jadi mungkin saat anak-anak ini PJBL mungkin saya bisa ngerjakan RPL itu pelan-pelan gitu. Tapi kayaknya nggak bisa sendirian Bu Nurul gitu, karena kalau yang saya pegang ini kan kelas 11. Kelas 11 gitu ya. Yang PKL kelas 12. Nah, mungkin yang didahulukan yang kelas 11 dulu gitu RPL-nya biar nanti sudah istilahnya kita sudah punya atau mungkin gimana ya? Kan ini abis ini naik kelas ya. Naik kelas 12 ya. Masih 1 semester lagi ya, di bulan Januari itu kan masih semester masih ada semester genap. Ada pembelajaran itu untuk nyiapkan yang itu. Terus yang kelas 12 itu kan pulang PKL. Masih ada juga. Lalu itu, untuk medianya kira-kira? Nah, ini medianya ini kayaknya perlu liburan. Habis ini libur habis ini. Habis ini libur bisa ini. Ini ya. Libur juga kita ada tugas yang lain. Nah. Iya. Oke. Saya harus minta bantuan teman-teman juga Bu Nurul, untuk terutama teman-teman yang muda-muda gitu ya, buat media BK gitu, sehingga nanti kita punya bank media bimbingan dan konseling gitu. Iya, luar biasa sekali Bu Evi. Bu Evi tadi sudah menjelaskan bisa untuk mindfulness akan segera dilakukan ketika masuk kelas, kemudian juga akan memodifikasi RPLBK dengan teman-teman ya, dengan rekan-rekan juga dalam waktu dekat tadi kalau nggak salah bilangnya ya insya Allah awal Desember sudah bisa dilakukan tadi ya. Dan kemudian kalau liburan nih, tadi syaratnya adalah kalau liburan. Kalau liburan mau bikin nih media gitu ya.
Walaupun masih belum tahu nih bisa libur apa enggak gitu ya. Iya, oke. Ya, harapannya tentunya bisa nih. Jadi bisa Iya, sempat bikin kalau media. Oke. betul. Kalau bareng-bareng bisa insya Allah. Tapi kalau saya sendiri mungkin juga, oh lelah hayati deh. Oke, oke. Jadi betul. Tadi kan mungkin akan ada dibantu atau kolaborasi bersama rekan-rekan BK yang lain ya tadi katanya Bu Evi. Nah, ya, itu sudah rencana yang luar biasa sekali. Sudah ya rancangannya sudah bagus sekali. Tinggal nanti kita tunggu nih aksi nyatanya ini. Oke. Oke. Ya, oke, oke. Oke, berarti obrolan malam ini tadi mulai dari permasalahan yang ada di kelas, tadi Bu Evi yang sudah ceritakan bagaimana karakteristik anak-anak yang mungkin nggak bisa nih kalau hanya mendengarkan saya ceramah atau harus diskusi dengan duduk diam gitu ya. Nggak bisa, jadi harus dengan Bu Evi perlu yang stay powerful gitu ya untuk berada di kelas itu sampai kemudian tadi Bu Evi sudah menemukan ada 3 tadi itu solusinya mulai dari yang mau nyoba metode mindfulness yang kemudian juga ada mau memodifikasi RPLBK yang sudah ada dengan mengkaitkan pembelajaran berdiferensiasi serta pembelajaran sosial emosional dan yang terakhir walaupun nunggu liburan akan bikin media. Oke, oke. Ya, oke. Mungkin saya akan ya nanti kita bisa ngobrol lagi nih bagaimana kelanjutannya, bagaimana progresnya ya. Bagaimana progresnya setelah mungkin yang paling dekat adalah yang bisa itu setelah ini modifikasi RPLBK-nya nanti ya. Mungkin 2 minggu lagi kita bisa ngobrol kembali soal ini gitu. Oke. Ya, mungkin itu dulu untuk malam ini walaupun singkat luar biasa sekali sudah berbagi. Iya. Oke, oke. Ada Ya, ide-ide gitu. oke, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul.